Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Nurmalasari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Kali ini kita akan membahas mengenai dimensi, struktur, dan ruang lingkup pendidikan IPS Sekolah Dasar. Yuk simak videonya ya. Dimensi-dimensi dalam pembelajaran IPS yaitu yang dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan. Dimensi pengetahuan adalah kemahiran dan pemahaman terhadap sejumlah informasi dan ide-ide. Dimensi yang menyangkut pengetahuan sosial mencakup yang pertama fakta, adalah data yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang, dan hal-hal yang terjadi. Yang kedua konsep, merupakan kata-kata atau frasa yang mengelompok, berkategori, dan memberi arti terhadap kelompok fakta yang berkaitan. Yang ketiga generalisasi, merupakan suatu pernyataan dari dua atau lebih konsep yang saling berkaitan. Dimensi keterampilan. Keterampilan adalah pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu sehingga digunakan pengetahuan yang diperolehnya. Yang pertama, keterampilan meneliti. Ini merupakan keterampilan untuk mengumpulkan dan mengolah data. Yang kedua, keterampilan berpikir merupakan sejumlah keterampilan yang banyak berkontribusi terhadap pemecahan masalah dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara efektif. Yang ketiga, keterampilan partisipasi sosial. Dalam keterampilan ini, siswa perlu dipelajari bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran IPS. Dimensi nilai dan sikap. Nilai dan sikap merupakan seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir dan bertindak. Nilai ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, nilai substansif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan informasi semata. Yang kedua, nilai prosedural merupakan nilai yang perlu dilatih atau dibelajarkan, antara nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati, kebenaran, dan menghargai orang lain. Dimensi tindakan. Dimensi tindakan sosial ini merupakan dimensi IPS yang penting karena tindakan sosial yang dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif dengan jalan berlatih secara konkret dan praktik. Belajar dari apa yang diketahui dan dipikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan sehingga jelas apa yang dilakukan dan bagaimana caranya. Dengan demikian, siswa akan belajar menjadi warga negara yang efektif di masyarakat. Selanjutnya, apa ya struktur pendidikan IPS? Nah, berikut untuk lebih rinci, unsur-unsur yang ada dalam struktur ilmu pengetahuan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada atribut, merupakan karakteristik atau sifat sejumlah benda, peristiwa, atau ide dapat dibedakan. Yang kedua, kelas adalah mengelompokkan kategori benda-benda, peristiwa, atau pemikiran. Yang ketiga, simbol dapat berupa kata-kata, tanda, gerak, mimik, nomor angka, atau yang lainnya. Yang keempat, konsep merupakan pokok pengertian yang bersifat abstrak yang menghubungkan orang dengan kelompok benda, peristiwa, atau pemikiran. Dan yang kelima, generalisasi merupakan pengertian dari suatu hubungan antara atau antar konsep. Dan yang terakhir dari materi kita kali ini yaitu ruang lingkup pendidikan
IPS. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik sekolah dasar. Ruang lingkup kajian IPS meliputi yang pertama, substansi, materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat. Yang kedua, gejala, masalah dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita kali ini mengenai dimensi, struktur, dan ruang lingkup pembelajaran IPS sekolah dasar. Sampai berjumpa lagi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.